Apa jadinya jika adat dan agama bersatu padu? Di Minangkabau, harmoni ini telah melahirkan peradaban yang kaya, namun juga penuh tantangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Minang Mustika Jaya Channel, sumber inspirasi dan informasi tentang ranah Minang yang kita cintai. Sejak dahulu kala, Minangkabau telah dikenal sebagai daerah yang kaya dengan adat dan budaya, serta agama yang kuat. Di video kali ini, kita akan mengungkap sejarah adat Minangkabau yang unik, transformasi budaya, dan bagaimana Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas kita. Mari kita adventure. Ini adalah cerita adat Minangkabau, sebuah identitas yang mengaku Ahlul Bait, pewaris ajaran kenabian. Adat yang mutabarah, kuat, dihormati, diyakini bersumber dari zaman nubuwah. Adat bukan sekadar tradisi, ia mencerminkan nilai spiritual dan moral turun-temurun. Masyarakat percaya akarnya terhubung dengan ajaran para nabi dan ulama. Di wilayah tengah yang dahulu disebut Parako, prinsip-prinsip tauhid membentuk fondasi budaya. Kisah ini akan menelusuri penerimaan Islam dan transformasi adat. Adat dan agama hidup bersama dalam keseharian masyarakat. Nilai lama dipertahankan, nilai baru diadopsi secara selektif. Selanjutnya, bagaimana Islam memasuki ranah adat melalui perdagangan dan interaksi budaya. Kisah ini adalah kisah akulturasi dinamis antara iman dan budaya. Sebelum Islam, adat Minangkabau telah dipengaruhi oleh banyak budaya, Mi, Viet, Tamil, dan Sanskerta. Pengaruh itu tidak hilang, ia berpadu dan memperkaya budaya setempat. Keyakinan tauhid yang sudah ada memudahkan penerimaan Islam di kalangan pribumi. Islam berkembang bukan menghapus, melainkan berakulturasi dengan adat. Masuknya Islam sering lewat jalur perdagangan maritim, Tariq al-Bahri. Kontak lama dengan pedagang asing membawa agama, bahasa, dan kebiasaan baru. Hasil bumi seperti emas, kamper, dan lada menghubungkan Minangkabau dengan dunia. Interaksi ini menciptakan budaya yang unik, adat bercampur ajaran Islam. Tokoh dan pusat-pusat Islam maritim seperti Bazan berperan penting pada abad awal. Bazan menjadikan Islam resmi di wilayah-wilayah laut yang dikuasainya. Di Minangkabau sendiri, catatan pendirian masjid awal tidak selalu terekam, tetapi pengaruh tetap terasa. Penyebaran bersifat damai dan melalui hubungan sosial ekonomi yang intens. Kedatangan orang Arab menetap di pedalaman akan menguatkan akidah dan mengubah nama dan identitas lokal. Pada abad ke-7, kekuatan maritim dari Yaman seperti Bazan menguasai jalur laut penting. Mereka mendirikan masjid sebagai simbol penyebaran agama di pelabuhan-pelabuhan besar. Beberapa keluarga Arab menetap di Bukit Batu Patah untuk berdagang dan menyebarkan Islam secara damai. Mereka berinteraksi intens dengan masyarakat setempat, mengumpulkan hasil bumi untuk diperdagangkan. Kerajaan Pasumayam dan Bukit Batu Patah tercatat dalam tradisi. Pusatnya di lereng Gunung Merapi. Tempat-tempat ini menjadi pusat interaksi politik dan agama. Catatan menyebut hubungan kekerabatan dengan Taif yang dipertahankan lewat hadiah hingga kini. Hubungan ini memperkuat ikatan agama dan budaya antara dua wilayah. Akhlak mulia dan ilmu agama para pendatang menarik banyak pribumi memeluk Islam. Pendidikan agama menjadi salah satu saluran utama transformasi sosial. Interaksi ini tidak hanya mengubah agama, tetapi juga nama dan identitas masyarakat. Proses fonetik dan kultural akan mengubah sebutan menjadi Minangkabau yang kita kenal. Orang Arab menyebut penduduk setempat Mukminan Kanabawi, mukmin yang meniru jalan Nabi. Melalui adaptasi bahasa, sebutan itu berevolusi menjadi Minangkabau. Nagari tempat perdagangan itu masih dikenal sebagai Nagari Minangkabau sampai kini. Nama menjadi pengingat sejarah dan koneksi spiritual masyarakat. Adat dan Islam berintegrasi, norma yang selaras dipertahankan, sisanya dimodifikasi. Tata aturan disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syara. Pada abad ke-10, wilayah inti Luhak Nantuo mayoritas menganut Islam. Sistem pemerintahan dan peradilan adat mulai diselaraskan dengan ajaran Islam.
Transformasi ini memuncak saat pusat kerajaan di Pagaruyung menjadi panggung utama penyebaran Islam. Aditya Warman mendirikan Malayapura sekitar 1847, menggabungkan kerajaan-kerajaan lama. Kerajaan ini menjadi titik balitik dan budaya di Sumatera Barat. Meski Aditya Warman bukan Muslim, ulama istana berperan menyebarkan Islam ke rantau. 4 umpu dari Minangkabau menyebarkan Islam dan mendirikan Kesultanan skala Brak. Umpu Bejalan Diwe, pendiri Paksi Buai Bejalan Diwe. Umpu Belungu, pendiri Paksi Buai Belungu. Umpu Nyerupa, pendiri Buai Nyerupa. Umpu Pernong, pendiri Buai Pernong. Pada awal abad ke-15, Pagaruyung bertransformasi menjadi kesultanan yang berlandaskan Islam. Sumpah Satya Marapalam 1443 menegaskan filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Sistem pemerintahan adat berkembang, Lareh Kotopiliang, Bodi Caniago, dan Nan Panjang. Kotopiliang menekankan struktur dari atas ke bawah. Bodi Caniago menekankan musyawarah dan kedaulatan rakyat. Nan Panjang menggabungkan prinsip-prinsip kedua sistem tersebut. Kekuatan ekonomi dan sistem adat Islam membentuk kejayaan, namun tantangan tetap muncul. Memasuki abad ke-19, beberapa praktik bercela muncul kembali, sabung ayam, perjudian, dan tuak. Kondisi ini menggerakkan ulama dan adat untuk bertindak. Pada 1937, konsensus Marapalam menegaskan kembalinya pada ABS-SBK. Syekh Sulaiman Al-Rasuli mencatat dan menyalin kesepakatan itu sebagai pedoman. Kekayaan alam, emas, kamper, lada mendukung kemakmuran masyarakat hukum adat. Integrasi adat dan Islam membantu mengatur kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Hubungan dengan kerajaan besar Nusantara kompleks, dari permusuhan hingga aliansi politik. Ekspedisi Pamelayu dan kisah Dara Jingga serta Dara Petak menautkan Minangkabau ke sejarah Majapahit. Aditya Warman diberi kekuasaan di rantau, sementara Nagari tetap dikelola masyarakat adat. Perjanjian itu menegaskan otonomi adat dalam tatanan kerajaan yang lebih besar. Hingga kini ABS-SBK menjadi sandi adat, tradisi yang diselaraskan dengan syara. Generasi baru meneruskan harmoni antara adat dan ajaran Islam. Adat Minangkabau berakar pada tauhid, diluruskan oleh ajaran Mukmin dan Kesultanan Pagaruyung, sebuah perjalanan harmoni. Ini adalah warisan yang hidup, pelihara, pahami, dan lanjutkan. Itulah tadi sedikit cerita tentang sejarah adat Minangkabau. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang budaya kita sendiri. Jangan lupa, Minangkabau bukan sekadar negeri yang indah, tapi juga warisan yang harus kita jaga bersama. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Minang Mustika Jaya Channel supaya kita bisa terus berkarya memperkenalkan Minangkabau ke dunia luar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.